Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas soal dan jawaban seleksi kompetensi tes potensi kognitif untuk seleksi manajer maupun formasi lainnya dalam tes Koperasi Desa Merah Putih. Jangan lupa ada kuis di akhir video yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang baru menemukan challenge ini, pertama kita akan bahas beberapa subtes yang ada di potensi kognitif. Yang pertama ada subtes bahasa, di mana subtes ini menguji kemampuan memahami hubungan kata yang meliputi analogi, sinonim, antonim, silogisme, dan pemahaman penalaran teks. Kedua, ada hitungan numerik yang terdiri dari deret angka, aritmatika dasar, hingga soal cerita sederhana. Ketiga, ada pengetahuan umum yang akan mengukur wawasan luas mengenai isu terkini Koperasi Merah Putih. Keempat, ada pola gambar yang meliputi analogi gambar, rotasi, hingga pencerminan. Keempat, abstraksi ruang yang meliputi kemampuan visualisasi objek 3D atau jaring-jaring bangun ruang. Keenam, ada menentukan bentuk, yakni mirip dengan pola gambar namun lebih spesifik pada visual dan konsistensi bentuk. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini subtes bahasa. Kedelai hitam, kecap, sama dengan tebu, titik-titik. A. Tepung, B. Sirup, C. Gula, D. Saus, E. Kopi. Dalam soal analogi ini, kedelai hitam adalah bahan dasar dari pembuatan kecap. Memiliki hubungan yang setara dengan tebu adalah bahan dasar dari pembuatan gula. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Gula. Lanjut ke soal nomor 2. Program yang dibuat harus berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Lawan kata berkelanjutan yang paling tepat adalah A. Sementara, B. Terbatas, C. Singkat, D. Sesaat, dan E. Terputus. Menurut KBBI, berkelanjutan memiliki arti berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan. Dalam konteks soal ini adalah program jangka panjang, maka lawan kata dari berkelanjutan adalah sementara. Jawaban yang tepat adalah A. Sementara. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos Koperasi Desa Merah Putih, lolos tes BUMN, CPNS, B3K, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3, subtes hitungan. Seorang anggota meminjam 3 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun. Ia melunasi dalam waktu 6 bulan. Berapakah total yang harus dibayar? A. 3.100.000 rupiah, B. 3.150.000 rupiah, C. 3.200.000 rupiah, D. 3.250.000 rupiah, dan E.
Rp3.300.000. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, ada anggota meminjam Rp3 juta dengan bunga 10% per tahun. Namun dalam waktu 6 bulan ia sudah melunasi. Maka berapa total yang harus dibayar? Total yang harus dibayar sama dengan bunga per tahunnya adalah 10%. Dapat kita tulis 10/100. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan ia sudah melunasi. 6 bulan jika dibandingkan dengan bunga yang per tahun, maka 6 bulan ini adalah setengah tahun. Kemudian untuk pokok pinjamannya adalah Rp3 juta. Kita kalikan Rp3 juta. Kita coret 2 nol, kemudian kita coret menjadi 5, maka 5 kali 3 sama dengan 15. Nolnya 1, 2, 3, 4. Ini adalah total bunga yang dibayar jika ia melunasi dalam waktu 6 bulan. Maka total yang harus dikembalikan adalah Rp3 juta ditambah Rp150.000 sama dengan Rp3.150.000. Jadi jawaban yang tepat adalah B, Rp3.150.000. Soal nomor 4. Sebuah bus menempuh perjalanan dengan kecepatan rata-rata 67,5 km per jam. Rencananya, perjalanan sepanjang 270 km akan ditempuh dalam waktu 4 jam. Namun, bus tersebut berhenti beristirahat selama 60 menit di tengah perjalanan. Berapa kecepatan rata-rata kendaraan selama perjalanan, termasuk waktu istirahat, agar tetap tiba tepat waktu? Mari kita bahas soal nomor 4 ini. Kecepatan awal yang direncanakan adalah 67,5 km per jam. Dengan kecepatan 67,5 ini, perjalanan 270 km ditempuh dalam waktu 4 jam. Jika dengan kecepatan berapakah jarak 270 km ini dapat ditempuh dalam waktu 3 jam. 3 jam ini kita dapatkan dari perkiraan 4 jam dikurangi istirahat 60 menit atau 1 jam. Perhatikan untuk waktu tempuh perjalanannya menjadi 3 jam. Berapakah kecepatannya untuk menempuh perjalanan 270 km dengan waktu 3 jam? Maka untuk kecepatannya menjadi jarak dibagi waktu, sama dengan jaraknya 270 km dibagi waktunya 3 jam. Kita coret, dapat 9. Jadi untuk kecepatannya adalah 90 km per jam. Jawaban yang tepat adalah D, 90 km per jam. Lanjut ke soal nomor 5. Ini adalah soal deret angka. Titik-titik 6, 1, 3, negatif 7, negatif 21, negatif 36. Berapakah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik? A. Negatif 2, B. Negatif 3, C. 0, D. 3, dan E. 2. Mari kita coba untuk kerjakan soal deret ini. Titik-titik
6, 1, 3, -7, -21, -36. Jika kita lihat 6 ke 1 adalah dikurangi 5. Kemudian dari 3 ke 7 dikurangi 10. 3 dikurangi 10 sama dengan -7. Kemudian dari -21 ke -36 adalah dikurangi 15. Kemudian kita lihat lagi, ini dari angka 1 ke 3 maka dikalikan 3. Kemudian dari -7 ke -21 adalah dikali 3. Maka untuk memenuhi titik-titik ini maka juga dikalikan 3. Nilai berapakah jika dikali 3 sama dengan 6? Maka nilai yang tepat adalah 2. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 2. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil dari 4 dikurangi 4 dikali 2/3 ditambah 8/6 adalah A. 1 1/3, B. 2 2/3, C. 3, D. 3 1/3, dan E. 4. Baik, akan kita coba untuk menjawab soal ini. Kita tulis ulang persamaannya terlebih dahulu. 4 dikurangi 4 dikali 2/3 ditambah 8/6. 4 dikurangi, kita ingat dalam pengerjaan operasi matematika ini kita dahulukan untuk operasi kali, operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian kali bagi tambah kurang. Dan jangan lupa untuk mengerjaannya dilakukan dari arah kiri ke arah kanan jika operasinya sudah setara. Untuk memudahkan kita kerjakan dulu operasi perkaliannya. 4 dikali 2/3 sama dengan 8/3 ditambah 8/6. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi berpenyebut 6. 6, maka untuk nilai 4 ini 6 kali 4 sama dengan 24. Dikurangi 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 8, 16. Ditambah 8. Sama dengan 24 dikurangi 16 sama dengan 8. 8 ditambah 8/6 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16 dibagi 6. Kita sederhanakan. Dibagi 2, dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan 8, dibagi 2 sama dengan 3. 8/3 ini jika diubah menjadi pecahan campuran sama dengan 2/3. Kita cek. 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. Sudah sama 8/3. Maka untuk jawaban yang tepat adalah B, 2/3. Lanjut ke soal nomor 7 tentang subtes pola gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan polanya dan silakan kalian jawab terlebih dahulu. Kita akan coba untuk jawab bersama-sama. Kita perhatikan polanya. Ini adalah gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Dari gambar 1 ke gambar 2 ini, jika kita perhatikan adalah menghilangkan lingkaran yang berada di tengah. Kemudian dari gambar 2 ke gambar 3, menghilangkan persegi yang berada di tengah ini. Maka untuk gambar 3 ke gambar 4, maka yang akan dihilangkan adalah lingkaran yang menjadi tepi lingkaran besar ini. Jadi untuk jawaban yang tepat
dari gambar nomor 7 adalah D. Soal ini cukup mudah untuk kita ketahui polanya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Carilah jaring-jaring kubus yang sesuai. Silakan untuk kalian coba kerjakan terlebih dahulu. Baik, akan kita coba untuk mengerjakannya. Jika kita perhatikan, di sini ada garis yang saling bersebelahan. Maka kita akan gunakan eliminasi. Mana yang tidak sesuai dengan kubus dengan ada sisi yang bersebelahan ini. Untuk opsi B ini, di sini ada sisi yang tidak bersebelahan, maka langsung saja kita eliminasi. Untuk opsi E, ini juga ada sisi yang tidak bersebelahan, maka langsung saja kita eliminasi. Untuk opsi A, jika kita perhatikan, maka untuk sisi ini tidak ketemu jika kita membentuk bangun kubus, maka juga langsung kita eliminasi. Untuk opsi D, jika kita perhatikan, maka untuk ketiga sisi ini, dan ini bertemu di satu titik. Sedangkan untuk gambar ini, tidak ada pertemuan dari ketiga sisi di satu titik. Maka untuk opsi D salah. Maka jawaban yang tepat adalah opsi C, di mana jika dibentuk kubus dari jaring-jaring ini, maka ketiga sisi ini dapat bertemu. Seperti gambar pada soal. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikut ini adalah akan kita bahas jawaban kuis pada video sebelumnya. Hasil dari negatif 3 ditambah 3/5 dikali 2 dikurangi 3/4 dibagi 4/7 dikurangi 1. Baik, akan kita kerjakan soal ini. Dalam pengerjaan operasi ini perlu kita ingat yang pertama kali dikerjakan adalah yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Ingat untuk selalu mengerjakan operasinya dari kiri ke kanan jika operasinya sudah setara. Langsung saja, negatif 3 ditambah 3/5. Negatif 3 ini menjadi negatif 15/5 ditambah 3/5. Dikali 2 dikurangi 3/4. 2 ini menjadi 8/4 dikurangi 3/4. Dibagi 4/7 dikurangi 1. 4/7 dikurangi 1 ini menjadi 7/7. Lanjut, negatif 15 ditambah 3 maka menjadi negatif 12/5. Kemudian 8/4 dikurangi 3/4 sama dengan 5/4. Langsung saja ini kita tulis dulu untuk persamaan awalnya menjadi negatif 3/7. Oke, lanjut. Negatif 12/5 dikali 5/4 dikali negatif 7/3. Nah, jika ini operasinya sudah setara, perkalian semua atau pembagian semua atau penjumlahan semua, pengurangan semua, maka pengerjaannya dimulai dari kiri ke kanan. Kita kerjakan menjadi yang ini dulu. Min 12/5 dikali 5/4 terlebih dahulu. Ini menjadi min 12/4.
Min 12/4 kita kalikan dengan min 7/3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini tanda negatifnya menjadi positif. Kemudian ini 3 dikali negatif 7/3. Ini negatifnya sudah jadi positif tadi. 3 dikalikan 3 habis sama dengan 7. Maka untuk jawaban yang tepat adalah 7. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. 288, 11, 144, 17, 72, 23, 36, titik-titik. Jawab di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.